Happy Sunday teman-teman, balik lagi sama gua di ibadah online khusus pelajar Radiance. Gimana nih liburannya, seru gak guys? Kalaupun ada teman-teman yang gak kemana-mana, at least kalian bisa pakai masa liburan kemarin buat nge-recharge diri kalian lagi. Jadi waktu masuk sekolah nanti kalian punya semangat yang baru. Termasuk semangat buat ikut ibadah onsite dan ikut sel onsite. Buat info ibadah dan sel grup kita, teman-teman bisa langsung cek aja di Instagram kita di @grabsing. Kalau mau nanya-nanya dulu juga bisa banget. Kalian bisa langsung chat aja ke hotline kita. Nah, sebelum ibadah dimulai, kita mau memberikan persembahan dulu nih. Teman-teman bisa memberikan persembahan melalui nomor rekening berikut, atau kalian bisa scan QR code yang ada di layar kalian. Selamat memberi. Oke deh, gak usah lama-lama lagi, langsung aja kita mulai ibadahnya. Enjoy the service guys. Still showing up by the tomb of every Lazarus. Your voice is calling me out right now. I know you're able, and my God, come through again. You can do all things. You can do all things but fail, 'cause you never lost the battle. No, you never lost the battle. And I know you never will. Everything's possible by the power of the Holy Ghost. Breaking my heart of stone, taking over like it's Jericho. My walls are all crashing down. 'Cause right now, and I know you're able, and my God, come
gimana kabarnya kalian semua? Gak kerasa liburan sudah hampir berakhir. Dan bagi sebagian teman-teman, ujian akhir sudah menanti. Teman-teman tetap semangat ya, lakukan yang terbaik dan serahkan hasil usahamu kepada Tuhan. Anugerah Tuhan akan selalu ada bagi teman-teman yang mengandalkan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami tahu bahwa Tuhan selalu akan memberikan hasil yang terbaik saat kami memberikan yang terbaik. Dan Engkau selalu memberkati apapun yang anak-anakmu kerjakan, the best is yet to come. Kami serahkan semua hal yang kami sedang perjuangkan ke dalam tangan Tuhan, biar Tuhan yang terus memperkuat kami, membuat hati kami melangkah dalam kebenaran firman. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Teman-teman, judul khotbah hari ini adalah Now or Never. Apa tuh maksudnya? Maksudnya adalah sesuatu yang kita mau kerjakan antara kerjakan dengan sepenuh hati atau tidak sama sekali. Nah, kalau misalnya saya punya pertanyaan, kalau teman-teman dikasih uang jajan, tiba-tiba kalian dapat berkat deh. Kalian dapat uang jajan selama sebulan ini, setiap hari kamu akan mendapatkan uang sebesar Rp86.400.000. Wow, banyak banget Kak. Kira-kira kalau kalian dapat uang sebesar itu, apa yang akan teman-teman lakukan? Tapi uang itu hanya akan ada selama 24 jam, lalu dipakai atau nggak dipakai, uang itu akan hilang. Tapi kamu akan dikasih lagi sejumlah uang yang sama di hari berikutnya. Jadi kamu pakai 10 juta, pakai 80 juta, sisanya itu akan hangus. Tapi besoknya ada lagi. Tapi hanya sampai 30 hari aja. Gak bisa diakumulasi ya teman-teman. Kira-kira apa yang akan kamu lakukan? Kalau teman-teman gak pakai, uang itu akan hilang dan kalian bisa pilih mau pakai sekarang atau hilang. Now or never. Gimana nih, kira-kira kalian bakal pakai buat apa? Saya sempat bertanya kepada beberapa teman-teman pelajar dan mahasiswa. Kira-kira apa yang bakal kamu pakai dengan uang segitu yang kamu dapat setiap hari? Ada yang bilang, saya mau beli emas. Saya mau investasi emas setiap hari. Saya mau beli kamera XH2S, wah saya juga kurang tahu seperti apa. Tapi dia udah mikir, wah saya mau beli kamera, saya mau kerja dengan kamera itu. Ada yang bilang mau beli Wagyu A5, ada yang bilang buat nyicil rumah. Tapi ada juga yang bingung gak tahu mau diapain. Ada yang bilang, aduh kayaknya saya perlu waktu mikir deh. Perlu waktu buat research dulu, menimbang-nimbang dulu. Tapi masalahnya kalau kamu terlalu lama mikir nanti uangnya akan hilang juga. Bahkan ada juga yang bilang, kalau dapat tiap hari itu mah santai aja kalau gitu. Gimana gue aja, kan dapat lagi tiap hari jadi santai aja. Gak usah bingung gimana nanti. Teman-teman, ada berbagai respon untuk memakai uang sebesar itu. 86.400.000 dalam sehari, besar atau kecil? Bagi saya itu suatu hal yang sangat besar. Teman-teman, sebelum kita lanjut ke pemakaian uang tersebut, saya mau cerita satu sejarah di dalam mitologi Yunani kuno. Ada satu patung di mitologi Yunani kuno yang disebut dengan patung kesempatan atau opportunity statue. Patung kesempatan ini punya rambut tapi di depan dan botak di bagian kepalanya. Kalau kesempatan ini datang, jadi kalau dibilangnya dewa kesempatan ini datang, kamu harus langsung menangkap bagian depannya. Harus langsung diambil bagian depan rambutnya karena di bagian belakangnya itu botak. Dan begitu dia lewat, kamu nggak mungkin lagi bisa menangkapnya karena belakangnya botak. Yang namanya penyesalan selalu datang di akhir, bukan di depan. Jadi begitu kesempatan itu datang, kita harus segera mengambilnya. Nah sama seperti waktu, setiap orang punya waktu 86.400 detik setiap hari untuk dipakai atau untuk disia-siakan. Kalau uang bisa dicari lagi, sedangkan kalau waktu nggak bisa dikembalikan. Kita nggak mungkin bisa memutar mundur, memutar balik waktu ya teman-teman. Nggak ada yang namanya time travel atau mau masuk ke laci ajaib kayak Doraemon. Kalau kamu tahu bahwa uang itu akan hilang dalam waktu 24 jam, uang yang tadi Rp86.400.000 itu akan hilang dalam waktu 24 jam, kamu akan benar-benar berpikir keras, wah gimana ya saya harus pakai uang ini. Mungkin kamu akan buat perencanaan, planning mau beli apa aja, berapa harganya, belinya di mana, jangan sampai nanti malah kejauhan, malah nggak keburu kekirim dan sebagainya.
Kamu akan berpikir dengan sangat-sangat serius karena jumlahnya juga sangat besar. Dan kamu gak mau kalau sampai harus kehilangan kesempatan, satu hari aja kamu lupa. Satu hari aja kelewatan, kamu kehilangan uang 86.400.000 rupiah. Sama seperti kita membuang waktu pun itu akan terbuang sia-sia dan tidak akan bisa kembali. Seperti itulah seharusnya kita memakai waktu kita. Kita harus memakainya dengan sangat hati-hati, sama seperti kalau kita dapat uang yang akan hilang dalam waktu 24 jam. Di Mazmur 90 ayat 12 diambil dari terjemahan baru edisi kedua, dikatakan begini, ajarlah kami menghitung hari-hari kami supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Penulis Mazmur ini mau mencoba menggambarkan bahwa hidup manusia itu singkat, paling lama sekitar 70 sampai 80 tahun aja. Walaupun ada orang yang hidup lebih dari 90 tahun, ada yang mungkin sampai 99 atau 100 lebih, tapi rata-rata umur manusia ada di 70 sampai 80 tahun. Dan pemazmur ini minta pada Tuhan agar dia mendapat pengertian betapa singkatnya hidup ini. Karena itu dia mengatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Jadi orang yang bijaksana adalah orang yang bisa untuk memanfaatkan hari-harinya. Dan berarti orang yang kurang bijaksana adalah orang yang tidak memanfaatkan hari-harinya. Yang asal berlalu saja, just go with the flow, just ya udah jalan aja dulu gimana nanti. Teman-teman, penulis Mazmur ini mengatakan bahwa dia pengen mempersembahkan hati yang bijaksana kepada Tuhan. Dia pengen agar dia bisa memanfaatkan setiap hari yang diberikan kepadanya dengan bijaksana. Kalau kita nggak hati-hati, kita bisa menganggap bahwa waktu adalah hal yang B aja, yang biasa aja, yang semua juga dapat. Kita pikir, besok juga dapat lagi, masih ada hari esok. Sehingga akhirnya kita tidak benar-benar merencanakan bagaimana kita benar-benar memanfaatkan waktu kita. Guys, time is fleeting. You never get it back once it is gone. Manage your time wisely. Bagaimana cara untuk memanfaatkan waktu dengan bijaksana? Teman-teman bisa mengingat ada yang namanya 3P. Saya coba rangkum dari 3P ini yaitu prioritize, dan yang kedua adalah plan, yang ketiga adalah practice. P yang pertama, prioritize, bikin prioritas. Kedengarannya gampang ya, taulah, gampang lah bikin prioritas. Ternyata sebagai hasil survei, bikin prioritas bukanlah hal yang gampang, tapi perlu yang namanya usaha. Kamu bisa menyusun prioritas dalam hidupmu saat ini dengan cara melihat kamu sedang ada dalam season apa. Kalau saat ini kamu adalah pelajar SMP atau pelajar SMA, tentu sekolah adalah salah satu prioritas utama kamu. Dan sekolah setiap hari itu adalah hal yang harus kamu ikuti dengan baik. Jangan sampai kamu telat bangun pagi, atau gak bikin tugas, gak belajar pas ulangan. Atau teman-teman, buat kamu yang saat ini sedang ada di kelas 12, kamu udah selesai ujian nih, kamu udah gak ada PR lagi, kamu udah gak ada lagi tugas-tugas karena sudah lulus. Nah saat ini yang jadi priority buat kamu adalah bagaimana kamu prepare yourself untuk masuk ke dunia perkuliahan. Misalnya cari tahu tentang kampus kamu. Kalau yang udah keterima di kampus tertentu, kamu coba cari tahu kampus kamu di mana, lokasinya di mana, dan kamu mulai cari-cari bahan yang berkaitan dengan jurusan kamu. Mulai mencari kenalan-kenalan yang baru, yang satu kampus, dan juga bergabung dalam sel transisi ke mahasiswa. Kalau kamu masih berjuang untuk masuk ke kampus negeri, kamu bisa fokuskan dirimu untuk belajar, untuk benar-benar mencari tahu, kira-kira apa nih soal-soal yang harus saya persiapkan. Tapi beda lagi dengan orang yang sudah kerja, dengan orang yang sudah berkeluarga, yang sudah punya anak. Beda lagi teman-teman. So tiap orang punya different priority sesuai dengan season of life. Ada tips sedikit untuk kamu bisa menyusun prioritas. Kamu bisa menuliskan to-do list kamu setiap hari dengan cara ketika hari kamu sudah berakhir, di malam hari kamu coba menulis to-do list yang akan kamu kerjakan besok hari.
Jadi jangan sampai bangun, wah terburu-buru, tergopoh-gopoh, tergesa-gesa, lalu kamu nggak tahu mau ngapain dulu, yang penting pergi dulu aja. Teman-teman biasakan di malam hari, ditulis dulu besok mau ngapain ya, jam segini ngapain, bikin to do list kamu day by day dan kamu bikin per jam. Lalu kamu beri tanda mana yang masuk ke dalam prioritas A, artinya paling penting, B atau C atau D sesuai dengan tingkat-tingkat kepentingannya. Kalau kamu bingung, coba tanya dirimu sendiri, ini penting apa enggak ya? Coba kamu tanya dirimu sendiri, seberapa penting ini untuk dilakukan. Terkadang kita bilang bahwa oh semuanya penting. Pergi main penting, pergi makan penting, ngafe penting, nonton penting, belajar penting. Yang mana dulu ya? So ask yourself, tanya dirimu sendiri, seberapa penting kegiatan ini bagi saya pada season ini. Remember guys, tiap season punya kepentingannya masing-masing, punya prioritasnya masing-masing. Ada satu diagram yang bisa bantu kamu, namanya diagram Eisenhower. Di situ ada 4 kuadran dan kuadran ini bantu kamu untuk mengelompokkan kegiatan-kegiatanmu. Ada kuadran yang pertama untuk hal-hal yang penting dan mendesak. Itu harus kamu kerjakan. You have to do it. Gak mungkin ditunda karena ini udah penting banget dan mendesak banget. Kamu bisa lihat diagramnya di sini. Diagram yang pertama you have to do it karena ini penting dan mendesak. Diagram yang paling kiri atas. Apa aja nih misalnya, wah besok kamu ulangan, tentu itu penting dan mendesak gak mungkin ditunda. Kamu gak mungkin bisa bilang, Bu Guru, Pak saya ulangannya tahun depan aja ya, gak bisa. So you have to study, kamu harus stop dulu kegiatan main kamu harus stop dulu kegiatan kamu yang bukan berhubungan dengan belajar kamu ini. So you can study dan kamu bisa ngerjain ulangan dengan baik. Ulangan ini juga nggak bisa diwakilkan oleh orang lain. Kamu nggak bisa bilang ke mama, mama wakilin dong, bantuin aku dong, nggak bisa. Semuanya harus kamu kerjakan sendiri. Tadi kuadran yang pertama, kamu bisa tentuin di tiap season pasti ada hal-hal yang di kuadran yang pertama yaitu penting dan mendesak. So you have to do it. Yang kedua adalah kuadran yang penting tapi tidak mendesak. Dia ada di atas sebelah sini ya, sebelah kanan ya. Penting tapi tidak mendesak. Artinya you have to make a plan. Kamu harus bikin perencanaan, kamu harus pikirin kapan saya mau mengerjakan hal penting ini. Misalnya kamu tahu bahwa setiap akhir semester ada ujian akhir. So you can prepare, kamu bisa bikin plan buat kamu nyicil belajar. Bikin plan buat aku mau les apa ya, lihat kira-kira apa nih nilai aku yang kurang baik, yang aku kurang paham. Bikin plan untuk belajar bareng teman, minta diajarin dan lain-lain. Atau misalnya kamu tahu, kamu mungkin sekarang kelas 9, kelas 10, kamu pikir oh saya mau kuliah jurusan arsitek, saya mau kuliah jurusan kedokteran, atau saya mau kuliah jurusan akuntansi atau desain. Dan kamu harus mempersiapkan diri. Tentu kamu harus merencanakan dari sekarang untuk prepare yourself, mungkin ambil kursus, ambil les gambar, cari-cari info beasiswa, cari-cari tahu kampus apa yang cocok buat kamu, dan itu kamu bisa lakuin dari saat ini. Jangan nungguin nanti, wah saya lulus besok, lulus kelas 12 besok baru cari kampus. Jangan sampai itu terjadi teman-teman. Kalau kamu terburu-buru hasilnya pasti gak maksimal. Kuadran yang ketiga adalah untuk hal yang gak penting tapi mendesak. Dia ada di sebelah kiri bawah, di bawah kuadran yang penting dan mendesak. Hal ini biasanya bisa kamu delegasikan. Karena hal ini terjadi biasanya gara-gara wah tiba-tiba hujan. Jadi jemuran harus diangkat misalnya. Atau ada unsur ketidaksengajaan. Wah gak sengaja bawa kunci rumah. Padahal si adik mau masuk rumah. Atau nggak sengaja ada rencana yang berubah mendadak karena kemacetan atau ada rencana-rencana yang tidak di dalam planning kamu. Nah, kamu bisa delegasikan karena hal ini ada di luar rencana kamu. Sedangkan kuadran yang keempat yang ada di paling pojok bawah kanan ini adalah untuk hal yang tidak penting dan tidak mendesak sehingga kamu bisa eliminate kegiatan tersebut. Bisa ditunda, bisa dipostpone. Misalnya mau nonton drakor kan gak harus sekarang ya, bisa nanti pas lagi libur. Atau pengen ngafe kan gak harus sekarang saat lagi ujian. Atau pengen online shopping kan bisa nanti juga, jangan harus sekarang juga. Pas lagi nggak ada budgetnya, bisa ditunda. Dan ada hal-hal lain yang bisa dipostpone di lain waktu.
Itu yang pertama, prioritize, bikin prioritasmu. Kalau kamu udah bikin your priority, yang kedua adalah plan, bikin rencana. Semua pasti sering denger dong quotes ini yang diucapin oleh Benjamin Franklin. When you fail to plan, you are planning to fail. Kamu bisa pakai kalendermu, mungkin di Google Calendar atau kalender di HP kamu, untuk bikin planning, bikin rencana, tulis semua kegiatanmu di kalender kamu, sehingga kamu bisa melihat gambaran besar dari activity kamu selama seminggu dan sebulan itu. Kamu akan melihat big picture dari keseluruhan hidup kamu pada waktu-waktu tersebut. Jadi kamu tahu, oh saya sebulan ini ternyata banyaknya ngerjain ini. Oh ternyata sebulan ini saya banyaknya lagi dalam fokus ini. Ada big picture yang kamu lihat dari keseluruhan kegiatan kamu. Kalau selama ini kamu belum terbiasa bikin planning, just go with the flow. Ya udah gimana nanti aja. Teman-teman, tidak ada kata terlambat untuk memulai. You can start now. Plan your life from now. Karena kalau kamu gak biasa ngeplan, lihat apa yang ada di depan aja, kamu akan cenderung akhirnya buru-buru, rusuh kalau kata orang Sunda. Kerjain yang diminta saat ini dan ada hal-hal yang kamu akan kelupaan. Akhirnya kamu nerima banyak protes, akhirnya kamu jadi kecewa sama dirimu sendiri dan mikir, aduh saya emang kurang bisa. Bukan teman-teman, bukan kamu kurang bisa, tapi kamu kurang merencanakan saja. Saya yakin kalau kamu merencanakan, kalau kamu mempersiapkan diri, kamu pasti bisa melakukan yang terbaik. Dan buat kamu nih yang sudah terbiasa membuat perencanaan, bahkan sampai super detail, that's very good. Remember, do things with excellence but avoid perfectionism. Jangan sampai karena saking pengen excellence-nya, kamu jadi perfeksionis dan akhirnya menyiksa dirimu sendiri. Spirit of excellence harus selalu ada dalam hidup kita, tapi kita harus hati-hati jangan sampai terjebak dengan perfeksionisme karena itu bisa menjadi batu sandungan buat hidupmu. Yang ketiga, practice. Latih dirimu. Menyusun prioritas dan membuat rencana harus dilatih sejak muda. Karena gak akan mungkin kamu tiba-tiba jadi bisa bikin planning, tiba-tiba jadi terencana. Enggak, semuanya dilatih dari sejak kamu SMP, SMA, bahkan kalau bisa dari sejak SD ya teman-teman. Success is where preparation and opportunity meet, kata Bobby Answer. Kalau kamu pengen sukses, dapat kesempatan aja gak cukup. Kita harus melatih diri kita dengan cara menggunakan setiap waktu yang ada. Setiap priority dan setiap plan yang udah dibuat, kita harus berusaha untuk mematuhinya, menepatinya walaupun rasanya sulit dan banyak godaan untuk menundanya. Kita mikir, nanti aja deh bikin ngerjain plannya. Iya sih udah bikin jadwal tapi aduh tiba-tiba diajak ke sana, tiba-tiba diajak ke sini, then sounds more fun. Teman-teman, kamu sukses bukan karena kamu mengikuti kemana fun itu pergi. Karena fun itu gak ada tujuannya, dan fun itu hanyalah perasaanmu. Ingat, feelings are real but not reality. Gak semua fun akan bikin kamu sukses. Kecuali you plan for it, kecuali kamu bikin rencana, oh ya memang ini adalah untuk saya membangun hubungan, memang untuk saya bisa mencapai tujuan saya, maka fun itu jadi ada gunanya. Kalau nggak ada gunanya, yang nggak tahu pengen aja fun aja, hati-hati. Jangan sampai kamu terjebak dengan yang namanya euforia. Akhirnya kamu terjebak dengan yang namanya menyenangkan dirimu sendiri. Teman-teman remember ada 3P. Yang pertama prioritize, yang kedua plan, yang ketiga practice. Supaya one day kalau kamu menemukan kesempatan, kamu akan bisa memanfaatkan kesempatan itu dengan bijaksana. Kalau ada kesempatan tapi kamu nggak ready, kalau ada kesempatan tapi kamu nggak pernah melatih dirimu, maka kesempatan datang pun akan sia-sia karena kamu nggak bisa mengerjakannya. Sayang banget ya teman-teman. Sebagai penutup, mari kita baca sama-sama ayat di Efesus 5 ayat 16 ini. Efesus 5 ayat 16 mengatakan, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Jadi Paulus bilang pada orang Efesus, the times is evil. Waktu-waktu ini kalau kamu gak manfaatin dengan benar, kamu pasti akan jatuh dalam dosa. Sedikit-sedikit kamu akan terpengaruh karena kamu gak membuat rencana untuk dirimu sendiri. Ayat 17 mengatakan,
Sebab itu janganlah bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Paulus bilang, guys jangan bodoh, jangan ketipu, jangan sampai kamu ke-distract sama hal-hal yang terdengarnya menyenangkan, tapi membawa kamu kepada kebodohan. Hati-hati, karena waktu yang ada ini, hari-hari ini adalah jahat. Di ayat ini, Paulus mengatakan kepada jemaat di Efesus agar mereka jangan bodoh. Paulus menasihati mereka agar menggunakan waktu dan kesempatan yang ada. Teman-teman, menggunakan waktu dengan bijak bukanlah hal mudah. Seringkali saya juga terjebak oleh activity, terjebak oleh oh ini menyenangkan, terjebak oleh ya udahlah hayu aja. Apalagi kalau kamu orang yang easy going ya. Wah, going sana, going sini very easy. Hati-hati. Janganlah kita terjebak dalam kebodohan. That's why kita perlu tuntunan Roh Kudus dan kita perlu mendisiplin diri kita agar kita bisa konsisten menjalankan rencana kita. Belajar, kalau kita lengah, tanpa sadar kita tidak lagi menghargai waktu. Pelajar, kalau kamu merasa bahwa aduh kayaknya selama ini saya kebanyakan rebahan nih. Aduh kebanyakan saya gak jelas mau ngapain. Ya udah go with the flow aja. Yuk hari ini kita bertobat dan minta tuntunan Roh Kudus agar kita senantiasa menggunakan kesempatan dengan bijaksana. Supaya yang Paulus bilang jangan bodoh. Hal itu terjadi dalam hidup kita. Kita tidak bodoh melainkan kita bijaksana memakai waktu kita. Hari ini saya mau tantang kalian. Kalau kamu pengen untuk memakai waktumu dengan bijaksana, kamu perlu Yesus dalam hidupmu. You need Jesus in your life. Saya mau ajak kamu, do you want to receive Christ in your life? Kamu mau gak terima Yesus dalam hidupmu menjadi Tuhan dan Juru Selamat bagi kamu? Kalau kamu mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhanmu, saya mau tantang kamu untuk berdoa mengikuti doa saya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saya mengakui saya orang berdosa. Selama ini saya berjalan tanpa arah dan tujuan. Hari ini saya mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya secara pribadi. Saya minta hapuskan dosa saya dan saya mau hidup dalam hidup yang baru. Ajar saya menggunakan waktu yang ada, ajar saya menggunakan hidup yang ada dengan penuh kebijaksanaan. Tuntun saya Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Dan teman-teman, kalau selama ini kamu sudah kenal Yesus, tapi kamu tahu bahwa kamu kurang memakai waktumu dengan bijaksana. Saya mau tantang kamu untuk bertobat dan memulai untuk menggunakan waktumu dengan bijak. Menjauh dari kegiatan-kegiatan yang kamu tahu itu membuang-buang waktu. Menjauh dari orang-orang yang membawa kamu membuang waktumu dan membawa kamu menjauh daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau menggunakan waktu kami seperti apa yang Tuhan mau. Kami rindu agar waktu-waktu yang kami gunakan, kegiatan yang kami kerjakan itu menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati Bapa kami yang di surga. Roh Kudus pimpin kami, tuntun kami agar setiap waktu kami berusaha menyenangkan Bapa kami. Tuntun kami agar ketika kami hampir tergelincir, hampir membuat kesalahan yang salah, Engkau yang mengingatkan kami, berbicara dalam hati nurani kami sehingga kami kembali ke jalan yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Biar firman Tuhan yang terus menguatkan kami. Terima kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat Allah, mari kita akhiri ibadah kita hari ini. Angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Allah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Biar berkat Allah yang menjadikan engkau berhasil, menjadikan engkau melangkah dengan penuh keberanian. Karena Tuhan Allah yang menyertai setiap perbuatan dan keputusanmu. Selama engkau mengasihi Tuhan, maka Tuhan Allah akan memberikan anugerahnya. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menerima berkat Allah. Amin. Teman-teman, kalau kamu punya beban doa dan kamu punya sesuatu untuk kamu sharingkan, kamu bisa scan QR code di bawah ini dan ada pendoa yang siap mendoakan kamu dan juga counselor yang siap untuk berbicara lebih lanjut dengan setiap kamu. So happy weekend, God bless you.